Tak banyak yang tahu, bahwa sosok yang pernah menjadi idola lapangan hijau Indonesia ini, menyimpan sisi gelap yang sama panasnya dengan semangatnya di lapangan. Christian El Loco Gonzalez, penyerang haus gol yang lahir di Uruguay, pernah disebut sebagai penyelamat lini depan timnas Indonesia. Namun di balik senyum lebar dan selebrasi khasnya, tersimpan cerita tentang amarah yang sulit dikendalikan, amarah yang pernah menghancurkan karirnya di titik-titik genting. Bayangkan, di satu momen ia dielu-elukan puluhan ribu supporter sebagai pahlawan yang membawa harapan emas, tetapi di momen lain, ia menjadi headline karena ulahnya yang memukul staf klub sendiri. Bukan sekali. Bahkan catatan indisipliner Gonzalez berulang kali menghiasi lembaran hitam PSSI. Kisahnya seperti roller coaster, naik tinggi di puncak kejayaan, lalu meluncur tajam ke jurang kontroversi. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2010, Gonzalez bukan hanya menorehkan sejarah sebagai pemain naturalisasi pertama dari Uruguay, tapi juga sebagai figur yang penuh paradoks. Ia adalah mesin gol, tapi juga bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Lalu apa yang sebenarnya membuat seorang striker dengan karir cemerlang rela mempertaruhkan segalanya demi pelampiasan emosi sesaat? Bagaimana mungkin seorang pemain yang dibutuhkan tim justru berulang kali terjerat hukuman? Dan yang lebih mengejutkan lagi, apakah semua amarah itu murni karena panasnya pertandingan? Atau ada luka lama yang selama ini ia pendam? Inilah kisah lengkap tentang Christian El Loco Gonzalez, legenda, kontroversi, dan rahasia di balik amarahnya yang melegenda. Awal dekade 2000-an. Sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Kompetisi domestik penuh gairah, stadion selalu riuh oleh can supporter fanatik. Namun kualitas permainan seringkali terjebak dalam inkonsistensi. Klub-klub berlomba mencari penyerang tajam, sosok yang bisa menjadi pembeda di setiap laga. Di tengah kegelisahan itu, nama Christian El Loco Gonzalez mulai terdengar, awalnya bukan dari ruang ganti timnas, melainkan dari lapangan hijau Liga Indonesia. Lahir di Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976. Gonzalez tumbuh di lingkungan di mana sepak bola bukan sekadar olahraga, tapi darah dan napas kehidupan. Teknik bermainnya dibentuk oleh jalanan keras dan lapangan sempit di kampung halamannya. Ia bukan tipe penyerang yang sekadar menunggu bola di kotak penalti. Ia pemburu, yang tahu kapan harus menekan, menggiring, dan menusuk jantung pertahanan lawan. Ketika ia memutuskan merantau ke Indonesia pada 2003 untuk bergabung dengan PSM Makassar, banyak yang menganggap langkah itu sebagai petualangan kecil di ujung karir. Namun kenyataan berbicara lain. Dalam waktu singkat, Gonzalez menjadi momok bagi bek-bek lokal. Posturnya kokoh, naluri golnya mematikan, dan satu hal yang membuatnya benar-benar berbeda, mental petarung yang tak mengenal kompromi. Tahun demi tahun, namanya melejit di berbagai klub papan atas seperti Persik Kediri dan Persib Bandung. Ia mengoleksi gelar top skor, mengangkat trofi, dan memikat hati ribuan supporter. Tetapi, di balik catatan prestasi itu, ada sisi lain yang mulai disadari publik, sifatnya yang meledak-ledak. Beberapa rekan setim menyebutnya berapi-api, sementara lawan lebih memilih kata provokatif. Dan dari sanalah, benih-benih kontroversi mulai tumbuh. Puncak momen transformatif datang pada 2010. Gonzalez resmi menjadi warga negara Indonesia. Sorotan semakin tajam. Setiap gestur, setiap kata, setiap benturan di lapangan menjadi konsumsi publik. Dan tak lama kemudian, dunia akan menyaksikan sisi tergelap dari El Loco, momen ketika amarahnya benar-benar menguasai dirinya. Pada awalnya, perjalanan Christian El Loco Gonzalez di Indonesia adalah kisah tentang mimpi yang menjadi nyata. Dari debutnya di PSM Makassar, namanya mulai melambung. Ia kemudian meraih puncak kejayaan bersama Persik Kediri, mengantarkan klub itu menjuarai Liga Indonesia 2006 dan sekaligus merebut gelar top skor. Bagi supporter Persik, Gonzalez adalah dewa lapangan hijau. Bagi bek lawan, ia adalah mimpi buruk yang selalu mengintai. Ketenaran itu terus berlanjut ketika ia berseragam Persib Bandung. Stadion selalu penuh. Jersey bertuliskan, El Loco 10, terjual laris, dan setiap gol yang ia cetak disambut dengan teriakan membahana. Gonzalez bukan hanya mencetak gol. Ia memprovokasi atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup, lebih panas, dan terkadang, terlalu panas. Namun, di balik semua euforia itu, ada bara api yang terus membara di dalam dirinya. Gonzalez adalah sosok yang bermain dengan hati dan emosi,
tetapi emosi itu kerap kali melampaui batas. Momen paling kelam datang ketika ia membela Persik Kediri dalam sebuah laga panas menghadapi Persita Tangerang. Pertandingan berjalan penuh tensi, gesekan di lapangan tak terelakkan. Namun tak ada yang menduga bahwa setelah peluit panjang berbunyi, Gonzalez akan kehilangan kendali sepenuhnya. Di lorong menuju ruang ganti, terjadi cekcok dengan salah satu staf Persita. Emosi yang sudah terpendam sepanjang laga memuncak, dan Gonzalez melakukan tindakan yang tak pernah dibayangkan para penggemarnya. Ia memukul staf tersebut. Kejadian ini langsung menjadi berita utama. Media menggambarkannya sebagai ledakan yang memalukan, sementara Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, tak punya pilihan selain menjatuhkan sanksi tegas. Gonzalez dikenai hukuman larangan bertanding selama beberapa bulan, sebuah pukulan telak bagi karirnya. Ironisnya, insiden itu bukan satu-satunya. Sepanjang karirnya di Indonesia, Gonzalez berkali-kali berseteru dengan ofisial, pemain lawan, bahkan terkadang dengan rekan setim. PSSI mencatat beberapa insiden yang membuatnya harus menerima sanksi tambahan, mulai dari perilaku tidak sportif, protes berlebihan terhadap wasit, hingga provokasi di lapangan yang memicu keributan. Ia adalah sosok yang hidup di tepi jurang, satu langkah salah bisa membuatnya jatuh. Setiap kali ia kembali ke lapangan setelah hukuman, membawa Indonesia hingga ke final. Tapi bayang-bayang masa lalunya tak pernah benar-benar hilang. Bagi sebagian orang, ia tetaplah El Loco, pemain brilian yang sama berbahayanya di depan gawang lawan, maupun di luar kendali dirinya sendiri. Media menggempur pemberitaan dari berbagai sudut, menciptakan gambaran monster di balik wajah ramah sang striker. Foto-foto dirinya sedang digiring keluar lapangan, ekspresi tegang. Menyebutnya sebagai bukti bahwa Gonzalez adalah bom waktu yang tak pantas menjadi teladan. Namun di sisi lain, ada kelompok supporter yang membela mati-matian. Bagi mereka, El Loco adalah pejuang yang selalu membela klubnya sampai titik darah penghabisan, dan ledakan emosinya hanyalah bukti bahwa ia bermain dengan hati, bukan sekadar formalitas. Namun, ada rahasia yang jarang terungkap. Beberapa orang dekat Gonzalez menyebut bahwa amarahnya bukan sekadar bawaan lahir atau akibat panasnya pertandingan. Masa kecilnya di Montevideo penuh tekanan. Ia tumbuh di lingkungan keras, di mana adu fisik adalah bagian dari bertahan hidup. Setiap hinaan, setiap provokasi, direspon dengan perlawanan. Kalau kau tidak melawan, kau akan diinjak-injak. Pernah ia katakan dalam sebuah wawancara yang jarang dipublikasikan. Lingkungan itu membentuknya menjadi sosok yang tak pernah mau kalah dalam duel, baik duel fisik maupun mental. Ketika ia pindah ke Indonesia, sifat itu tidak serta-merta hilang. Justru, di tengah iklim sepak bola nasional yang syarat provokasi di lapangan, sifat tersebut makin sering terpancing. Dan disinilah letak tragedinya, bakat besarnya kadang tenggelam oleh ledakan emosinya sendiri. PSSI menjatuhkan sanksi demi sanksi. Denda finansial menumpuk. Larangan bertanding membuatnya harus menepi di saat karirnya sedang bersinar. Ada momen di mana Gonzalez mengaku merasa dunia melawan dirinya. Beberapa rekan setim mengungkap bahwa ia sempat terpikir meninggalkan Indonesia, kembali ke Uruguay, dan mengakhiri petualangannya di sini. Tetapi, ada satu hal yang menahannya. Cintanya pada sepak bola Indonesia, dan dukungan supporter yang tak pernah benar-benar meninggalkannya. Media olahraga internasional pun sempat melirik kisah ini. Bagi mereka, menarik melihat bagaimana seorang bintang top skor bisa sekaligus menjadi musuh publik di liga yang ia cintai. Dalam setiap wawancara, Gonzalez berusaha menunjukkan penyesalan. Namun nada suaranya, tatapan matanya, selalu mengisyaratkan bahwa El Loco yang liar itu tidak pernah benar-benar pergi. Kisahnya menjadi pelajaran pahit bagi banyak pemain muda. Bakat dan kerja keras bisa membawamu ke puncak, tetapi satu momen kehilangan kendali bisa menjatuhkan segalanya. Dan bagi Gonzalez sendiri, setiap kali ia melangkah ke lapangan, ia tahu bahwa sorotan publik bukan hanya pada jumlah golnya, tapi juga pada apakah ia bisa menahan badai amarah di dalam dirinya. Sebagai sebuah kanal yang sering membedah sisi gelap dan terang dunia hiburan maupun olahraga, kami memandang kisah Christian El Loco Gonzalez seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Di satu sisi, ia adalah legenda yang meninggalkan jejak mendalam di sepak bola Indonesia, top skor, juara liga, pahlawan timnas di Piala AFF 2010. Ia membuktikan bahwa pemain asing bisa mencintai Indonesia sepenuh hati, bahkan memilih tanah air ini sebagai rumahnya. Namun di sisi lain,
Kita tidak bisa menutup mata terhadap sederet insiden yang membentuk citra kontroversialnya. Dari pemukulan staf Persita Tangerang hingga berbagai hukuman dari PSSI. Gonzalez berkali-kali membuktikan bahwa emosinya adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi motivator yang membakar semangat tim, namun juga bisa menjadi sumber masalah yang membuat klubnya terpuruk. Apakah ini berarti Gonzalez adalah sosok yang sepenuhnya negatif? Kami rasa tidak sesederhana itu. Dunia olahraga selalu penuh cerita tentang atlet dengan bakat luar biasa tetapi sulit mengendalikan diri. Dan terkadang, sifat liar itulah yang justru membuat mereka begitu memikat di mata penonton. Tanpa amarahnya, mungkin Gonzalez tidak akan menjadi El Loco yang begitu ditakuti lawan. Tapi tanpa pengendalian, ia pun tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang kontroversi. Pertanyaannya, sebagai publik dan penikmat sepak bola, bagaimana kita seharusnya mengingat Gonzalez? Apakah sebagai mesin gol yang setia membela merah putih? Atau sebagai figur panas kepala yang kerap mencoreng namanya sendiri? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Gonzalez adalah manusia, dengan semua kompleksitasnya, kebesaran dan kelemahannya. Cinta dan kemarahannya. Dan kini, kami ingin bertanya pada Anda yang menonton dan mendengar kisah ini. Ketika mengingat nama El Loco, gambaran apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Apakah Anda melihatnya sebagai pahlawan? Atau sebagai peringatan bahwa kemarahan bisa menghapus semua kejayaan? Di antara sorak-sorai stadion yang kini mulai memudar dari ingatan publik. Nama Christian El Loco Gonzalez tetap bergema, kadang sebagai legenda, kadang sebagai luka. Ia pernah menjadi harapan besar bangsa ini, mesin gol yang tak kenal lelah. Penyerang yang membuat ribuan orang berdiri dan berteriak setiap kali bola menyentuh kakinya. Tetapi ia juga meninggalkan jejak kontroversi yang tak bisa dihapuskan dari lembar sejarah sepak bola Indonesia. Kini, ketika rambutnya mulai memutih dan langkahnya tak lagi secepat dulu, Gonzalez tetap hadir di hati mereka yang pernah menyaksikan kejayaannya. Bagi sebagian, ia adalah simbol keberanian. Bukti bahwa cinta pada sebuah negeri bisa melampaui batas darah dan tanah kelahiran. Bagi yang lain, ia adalah pengingat pahit bahwa amarah, sekecil apapun, bisa mengubah segalanya. Mungkin inilah yang membuat kisahnya begitu sulit dilupakan. Gonzalez bukan sekadar pemain, ia adalah drama yang berjalan di atas lapangan. Setiap golnya adalah ledakan emosi. Setiap tindakannya adalah cerita yang akan dibicarakan di warung kopi, di tribun, di ruang redaksi. Dan seperti semua kisah besar, pada akhirnya yang tersisa hanyalah kenangan, manis dan pahit bercampur menjadi satu. Sebagian cerita mungkin tak pernah dimaksudkan untuk diketahui dunia. Tapi sekarang, Anda tahu. Christian El Loco Gonzalez akan selalu menjadi bagian dari mozaik sepak bola Indonesia. Sebuah potongan yang penuh warna, penuh cerita, dan penuh pelajaran. Dan meskipun waktu terus berjalan,